Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Ayu Pratiwi, Miftahudin Siregar, Putri Syaharani Nabila Lubis, Romi Permana Sitepu, dan Tiara Fatma Balkis Hasibuan akan mempresentasikan materi tentang basic transmisi mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zain ST MKOM. Topik mengenai prinsip dasar gelombang elektromagnetik dan transmisi nirkabel diangkat karena pentingnya dalam komunikasi modern seperti Wi-Fi dan satelit. Pemahaman tentang cara kerja gelombang elektromagnetik ini membantu dalam pengembangan teknologi komunikasi yang cepat dan handal. Pada materi ini terdapat beberapa rumusan masalah utama, yaitu apa prinsip dasar gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi, yang kedua parameter utama sinyal nirkabel, dan yang ketiga apa mekanisme modulasi dasar, yang keempat apa pengaruh redaman, interferensi, multipath, dan noise, dan yang kelima bagaimana solusi untuk meningkatkan performa sistem nirkabel. Tujuan dari pembahasan ini adalah mengidentifikasi prinsip dasar gelombang elektromagnetik, menganalisis parameter utama sinyal nirkabel, mendeskripsikan mekanisme modulasi, serta manfaatnya. Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang transmisi nirkabel, serta menjadi acuan dalam pengembangan sistem komunikasi efisien. Prinsip dasar gelombang elektromagnetik yang pertama, tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian kedua, antena pemancar menghasilkan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, informasi ditumpangkan ke gelombang pembawa melalui modulasi. Dan yang terakhir, antena penerima menangkap dan memodulasi sinyal kembali. Parameter utama sinyal nirkabel. Yang pertama, frekuensi atau dengan simbol Hz dengan arti menentukan pita dan jangkauan. Kemudian kedua, amplitudo dengan simbol V yang artinya menggambarkan kekuatan sinyal. Kemudian ada panjang gelombang dengan simbol M yang artinya jarak antar puncak. Yang keempat, ada bandwidth dengan simbol Hz yang artinya menentukan kapasitas data. Dan yang kelima, ada SNR atau dengan simbol dB yang artinya rasio antar sinyal dan noise. Selanjutnya, mekanisme modulasi analog. Modulasi analog adalah teknologi pengiriman informasi dengan mengubah karakteristik gelombang pembawa secara kontinu sesuai sinyal informasi. Jenisnya meliputi dari AM atau amplitude modulation, atau informasi mengubah amplitudo menjadi gelombang. Lalu ada FM, frequency modulation, informasi mengubah frekuensi gelombang. Dan yang terakhir yaitu PM, phase modulation, informasi mengubah fase gelombang. Modulasi analog umum digunakan pada radio dan komunikasi konvensional. Selanjutnya ada modulasi digital. Modulasi digital adalah teknik pengiriman data digital dengan mengubah gelombang pembawa berdasarkan bit 0 dan 1. Jenisnya meliputi seperti S merupakan amplitudo, FSK perubahan frekuensi, PSK perubahan fase, QEM kombinasi amplitudo, dan fase modulasi digital lebih tahan terhadap noise dan banyak digunakan pada Wi-Fi, 4G, dan komunikasi modem. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi. Kualitas transmisi nirkabel dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti jarak antara pemancar dan penerima, lalu frekuensi yang digunakan, serta interferensi dari perangkat lain, lalu multi-fading akibat pantulan sinyal, serta kondisi cuaca dan lingkungan. Dan yang terakhir,
kualitas perangkat, serta kepadatan pengguna. Semakin banyak gangguan, maka kualitas sinyal akan semakin menurun. Beberapa solusi untuk meningkatkan performa jaringan nirkabel, antara lain yaitu 1. Mengoptimalkan penempatan router, 2. Menggunakan frekuensi yang sesuai, seperti 2,0 GHz atau 5 GHz, 3. Meminimalkan interferensi, 4. Menggunakan teknologi MIMO, dan 5. Menerapkan QoS dan sistem keamanan jaringan. Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, stabilitas, dan keandalan jaringan. Sebagai kesimpulan, kualitas transmisi nirkabel dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jarak, frekuensi, interferensi, dan lingkungan. Dengan penerapan teknologi yang tepat seperti MIMO, QoS, serta pemilihan frekuensi yang sesuai, kualitas jaringan nirkabel dapat ditingkatkan secara signifikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Apabila terjadi kesalahan omongan yang disengaja maupun yang tidak, mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.